Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Titus Haristiawan dalam kuliah Supply Chain Management, dan khusus untuk season ini kita akan membahas tentang yang namanya bullwhip effect ya, atau efek yang seperti efek cambuk ya, cambuk sapi ya. Oke, mari kita sama-sama melihat ya. Yang pertama yaitu bahwa dalam supply chain management ya, eh, itu ada bermacam-macam proses ya dalam suatu perusahaan internal ya. Dalam internal perusahaan itu ada bermacam-macam bagian ya. Ada perencanaan, ada bagian produksi, ada bagian pengadaan, ada gudang, ada keuangan, ada bagian distribusi, ada bagian pemasaran dan penjualan ya. Lalu di luar itu, eh, kalau dari sisi sebelum produksi ada yang namanya pemasok ya, yang memasok bahan-bahan yang dibutuhkan untuk keperluan produksi ya. Lalu selain itu di sisi ya, setelah produksi dilakukan maka akan ada di luar, yaitu pelanggan ya. Pelanggan itu atau end user yang akan membeli dari produk yang dibuat oleh perusahaan. Dan semua ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Informasi beredar ya, eh, kalau dari sisi pemasaran dan bagian pemasaran dan penjualan, biasanya senantiasa berhubungan dengan pelanggan ya, dan melakukan eh, analisa-analisa ya terhadap produk yang sudah dijual ya. Lalu biasanya ada informasi dan laporan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar atau apa yang menjadi tren dari pasar. Lalu informasi tersebut dikirimkan ke bagian perencanaan ya. Dan di sini informasi tersebut diolah, dianalisa, mungkin juga di forecast ya untuk kebutuhan di masa mendatang gitu. Sehingga dari sini akan muncul untuk tahun depan misalnya itu diperlukan berapa produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Dan selanjutnya informasi ini dikirimkan ke bagian produksi ya. Lalu produksi juga menyiapkan ya. Produksi biasanya menyiapkan bahannya ya kan. Kirim ke bagian pengadaan atau procurement untuk kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk produksi tahun depan, sehingga mengadakan hubungan ya dengan pemasok atau supplier ya untuk mendapatkan bahan baku ke depan. Seperti apa bahan baku yang dibutuhkan itu juga akan dibahas bersama terkait dengan produk yang akan dikembangkan ya. Nah, itu informasi-informasi ini berkembang ya, termasuk bagian keuangan ya, untuk bagaimana uang atau finansial yang dibutuhkan oleh berbagai divisi di dalam perusahaan ini. Ya, oke. Nah, lalu kita kembali ke bullwhip effect itu ya. Jadi, apakah bullwhip effect itu? Bullwhip effect adalah distorsi informasi pada supply chain ya, yang bersumber pada kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali informasi itu tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk itu relatif stabil dari waktu ke waktu.
namun dari toko ke penyalur dan dari penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen tersebut ya. Jadi sebenarnya tuh permintaannya tuh sama gitu ya dari waktu ke waktu, tapi eh, analisa atau permintaan kebutuhan suatu produk ya dari retailer ke distributor, distributor ke pabrik itu kadang berubah-ubah ya tergantung dari masing-masing pengelola ya. Tuh. Jadi efeknya seperti ini ya. Di permintaannya yang tadinya kecil lalu dari mungkin dari bagian retailer ya karena mungkin kelihatannya produk ini laku di pasaran maka dia akan menambahkan eh, barangnya, pemesanan barangnya ya sehingga pesannya agak lebih banyak gitu ya. Lalu sampai juga ke distributor. Distributor mendapat laporan dari retailer, itu laporan yang sudah ditambah. Nah, distributor juga melihat hal yang sama. Lalu ditambahlah lagi permintaannya ya, lalu disampaikan ke misalnya ke wholesaler atau langsung ke perusahaan itu angkanya menjadi tambah besar ya. Nah, itulah yang terjadi ya, sehingga seolah-olah permintaannya besar ya. Padahal seharusnya permintaannya itu sama ya. Ini jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, lalu apakah yang menyebabkan terjadi distorsi informasi ini? Apakah fenomena ini merupakan akibat irasional di luar kendali manusia atau justru merupakan mekanisme yang didasari atas pertimbangan rasional? Apakah cara-cara yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya bullwhip effect ya? Bagaimana supaya tidak terjadi bullwhip effect ini? Nah, inilah contohnya ya. Contohnya ini dari pelanggan ya misalnya 15 unit ya. Di retailer ini ditambah ya. Jadi permintaannya retailer ditambah safety stock ya. Jadi retailer ini memperkirakan nih barangnya sangat laku gitu ya. Mungkin ada permintaan tambahan gitu. Sehingga ada yang namanya safety stock ya sebanyak 5 unit ya. Dan naik lagi ke wholesaler itu ditambah lagi ya 10 unit ya. Nah, lalu naik lagi ke manufaktur ditambah lagi sampai 60 unit. Sehingga permintaannya seolah-olah besar ya. Padahal ini tadi di customer itu cuma 15 unit. Ini bisa jadi 60 unit. Nah, itu yang terjadi. Lalu kita mencoba mencari tahu apa penyebabnya ya. Penyebabnya itu yang pertama adalah demand forecast updating ya, yaitu mengubah ramalan permintaan tadi ya yang ditambah-tambah tadi ya ramalannya dinaikkan ya, diupdate itu karena mungkin ya memberikan kelonggaran kalau ada permintaan tambahan gitu sehingga eh, toko sudah siap gitu untuk barang yang diminta oleh konsumen ya. Itu. Lalu yang kedua adalah adanya order batching. Order batching atau pengiriman yang terlalu kecil sehingga tidak ekonomis. Jadi model-model pengiriman yang dikembangkan berdasarkan pengelompokan jumlah barang untuk membantu perusahaan menentukan lot yang ekonomis ya. Jadi
Kalau lotnya sesuai banyak, misalnya satu kontainer penuh kan berarti menjadi ekonomis ya, karena biaya transportasinya bisa dibagi dengan banyaknya unit yang semakin besar ya. Nah, sehingga ibaratnya di lotnya itu disesuaikan gitu. Jangan sampai hanya separuhnya yang isi ya, tapi disesuaikan lebih banyak. Tapi lot sizing ya memicu bullwhip effect pada supply chain ya. Permintaan pelanggan harian diakumulasikan menjadi mingguan atau 2 mingguan oleh retailer sehingga pusat distribusi akan menerima order yang fluktuatif ya. Jadi ordernya itu sebenarnya misalnya 2 mingguan ya, yang dipesan itu untuk permintaan 2 minggu ya, tapi dari pabrik itu mengira itu permintaan sehari ya atau mungkin seminggu ya, padahal itu 2 minggu gitu ya. Karena itu tadi ya adanya load sizing ya, load sizing itu. Jadi eh, supaya kontainernya misalnya penuh, tidak kosong ya, supaya biaya pengirimannya menjadi ekonomis ya. Lalu yang ketiga adalah fluktuasi harga ya. Jadi kadang supplier memberikan diskon sehingga toko atau retail melakukan forward buying atau pembelian di awal ya, sehingga volume penjualan menjadi meningkat. Sehingga pusat distribusi memesan jumlah besar ke pabrik ya. Saat material dikirim pemasok ke pabrik, diskon sudah berakhir dan toko punya stok yang banyak ya. Biasanya stok banyak ya, misalnya 2 sampai 3 bulan ya, dan pabrik tidak akan menerima pesanan selama 2 sampai 3 bulan ya. Padahal sudah memesan bahan baku lebih dan melembutkan karyawan. Hal ini akan mengakibatkan biaya yang tinggi ya. Itu. Ya. Lalu ada yang namanya rationing dan shortage scamming ya. Jadi ketika suatu permintaan lebih tinggi dari persediaan, penjual akan melakukan rationing, yaitu memenuhi 100% permintaan pelanggan. Namun tiap pelanggan tidak dipenuhi 100%. Ya, persediaan misalnya 800 unit, pesanan 1000 unit, maka semua pelanggan dipenuhi dengan alokasi 80% ya. Jadi cuman 80%-nya ya, setiap pelanggan dikasih 80%, tidak 100%. Nah, lalu ada juga yang bermain-main gitu seolah-olah di lapangan itu barangnya langka ya, sehingga misalnya itu tadi ya tidak dipenuhi 100% ya, sehingga eh, mungkin ya terjadi di lapangan itu terjadi suatu persepsi ya yang menggambarkan bahwa barangnya langka ya, sehingga itu akan berdampak tidak baik. Nah, bagaimana cara menanggulangi adanya bullwhip effect ya? Ya, jadi yang jelas harus sharing informasi itu harus jelas ya. Sharing informasi harus jelas, transparan ya.
pada supply chain melakukan kegiatan atas dasar ramalan atau tebakan yang harusnya akurat ya dengan adanya sharing informasi tersebut. Retail atau toko seringkali membagi informasi penjualan dengan pusat distribusi dan pabrik. Akibatnya pabrik hanya mengetahui pola permintaan berdasarkan order yang diterima dari pusat distribusi dan pusat distribusi memahami permintaan berdasarkan pola order dari para retail. Padahal seperti yang sudah dijelaskan, order dari retail ke pusat distribusi biasanya tidak mencerminkan permintaan yang sesungguhnya karena berbagai sebab seperti order batching, lalu forward buying, ya. Sehingga salah satu cara mereduksi bahwa bullwhip effect itu dengan membagi informasi permintaan ke seluruh pemain pada supply chain, termasuk pusat distribusi pabrik maupun pemasok komponen atau bahan baku. Ya. Lalu selanjutnya adalah memperpendek atau mengubah struktur supply chain. Ya. Ya. Semakin panjang dan kompleks struktur suatu supply chain, semakin besar kemungkinannya terjadi distorsi informasi. Oleh karena itu, cara yang baik untuk mengurangi bullwhip effect yaitu dengan mengubah struktur supply chain sehingga menjadi lebih pendek atau memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lancar ya. Jadi kalau strukturnya tambah panjang itu biasanya akan terjadi tambah bias ya, sehingga harus eh, diperpendek ya. Namun memang biasanya dalam rantai pasok itu setiap aktor yang bermain di dalam rantai pasok pasti kan menginginkan suatu keuntungan ya. Dan itu bisa saja terjadi ada aktor-aktor yang eh, masuk gitu ya, lalu dia mengolah barangnya supaya ada added value yang menjadikan keuntungan bagi dia, dan itulah yang membuat semakin panjang rantai pasok dan mengakibatkan distorsi informasi atau bullwhip effect tadi. Nah, lalu juga dilakukan pengurangan terhadap ongkos-ongkos tetap ya. Jadi kalau apa ini di biasanya di supply chain itu ada yang namanya pengembangan produk ya. Yang namanya pengembangan produk itu pasti sudah eh, merancang ya produknya itu ya untuk jumlah berapa besarnya barang yang akan diproduksi, jumlahnya berapa, ya, lalu di breakdown lah ya dalam kebutuhan bahan baku dan kebutuhan yang lain-lainnya ya termasuk tenaga kerja, mesin ya, bahan bakar itu semuanya di breakdown ya. Jadi semakin eh, apa jumlah produknya semakin besar, tentunya akan mengakibatkan eh, semakin besar pula setup ya, setup untuk produksi itu semakin besar pula ya. Sehingga untuk eh, apa ini semakin informasinya semakin banyak, semakin jumlah produknya yang forecast-nya itu semakin banyak, maka mengakibatkan setup produksinya itu menjadi besar ya.
Nah, ini harus belajar untuk mengurangi ongkos-ongkos tetap. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memungkinkan kegiatan produk maupun kegiatan pengiriman dilakukan dengan ukuran batch yang lebih kecil. Pertama adalah dengan mengurangi waktu setup produksi, ya. Produk-produk perusahaan di Jepang banyak yang melakukan pengurangan waktu setup dengan memberikan kepercayaan kepada para operator untuk secara tekun mencoba cara-cara melakukan setup. Mereka yang ingin mengimplementasikan just in time, ya, biasanya dituntut untuk memiliki waktu setup yang pendek. Bahkan banyak perusahaan Jepang yang memiliki target waktu setup kurang dari 10 menit, ya. Itu yang terjadi di Jepang. Ya, selanjutnya adalah menciptakan stabilitas harga. Pemberian potongan harga oleh penyalur ke toko-toko atau retail bisa mengakibatkan reaksi forward buying yang sebetulnya tidak berpengaruh pada permintaan dari pelanggan akhir. Ya, jadi sebenarnya permintaannya tetap, ya, tetapi karena adanya potongan harga maka adanya eh, toko-toko atau pihak-pihak yang membeli karena diskon maka membeli lebih banyak. Untuk menghindari reaksi forward buying, frekuensi dan intensitas kegiatan promosi parsial seperti ini harus dikurangi dan diarahkan ke pengurangan harga secara kontinu sehingga bisa menciptakan program seperti everyday low price, ya. Itu. Lalu yang kelima adalah pemendekan lead time, ya. Jadi berbagai analisis tentang bullwhip effect, ya, menunjukkan bahwa lead time mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan amplifikasi permintaan, ya. Jadi waktu, ya, dari produksi, ya, sampai ke end user itu adalah lead time, ya. Semakin lead time-nya semakin lama maka akan terjadi semakin banyak bullwhip effect-nya, ya. Jadi artinya bullwhip effect bisa diperkecil dengan perpendekan lead time. Lead time bisa diperpendek dengan mengubah struktur konfigurasi supply chain, misalnya dengan menggunakan pemasok lokal, ya. Jadi pemasok yang mungkin yang antar pulau atau bahkan internasional itu kan membuat semakin lama, ya, semakin lama lead time-nya sehingga menggunakan pemasok-pemasok yang lokal sehingga pengirimannya bisa cepat, ya. Bahkan kalau menggunakan pesawat, ya, kalau ibaratnya kalau barangnya mempunyai added value yang tinggi bisa jadi menggunakan pesawat. Lalu cara-cara seperti cross docking, ya. Jadi pengiriman cepat cross docking, ya. Barangnya tidak simpan di gudang tapi langsung diterima, langsung diangkut dengan alat angkut selanjutnya ke tujuan, ya. Dan juga bisa dengan penjadwalan yang lebih baik. Nah, demikian tadi sedikit, ya, kita belajar tentang bullwhip effect, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan, ya, untuk kita semua. Terima kasih dan saya tutup sampai jumpa lagi ke pertemuan selanjutnya.